komponen DPR atau yang ada ruang-ruang di DPR itu ada berapa komisi sih sebenarnya, Bapak di DPRD ya, ada komisi berapa, kemudian membawahi apa, ini yang sederhana aja. Karena banyak masyarakat yang belum tahu tentang komisi-komisi yang ada di bawah DPRD. Silakan. Iya, Mas Nafi. Jadi begini, DPRD ini adalah lembaga kenegaraan. Berdasarkan undang-undang jumlah anggota bermacam-macam. Tinggal melihat undang-undangnya jumlah penduduk. Kebetulan Tuban ini jumlah penduduknya 1 juta lebih. Sehingga jumlah anggota dewan kita 50. Ini karena mengacu pada undang-undang. Nah, 50 ditetapkan jadi anggota dewan, sudah barang tentu di 50 itu ada pimpinan DPRD. Pimpinan DPRD ada 4. Nah, 1 ketua saya, wakil ketua Pak Sugiantoro dari Partai Golkar, wakil ketua Pak Andi Artanto dari PDIP, dan wakil ketua Mas Hilmi dari Partai Demokrat. Ya, kebetulan PDI, Demokrat, Gerindra ini dapat 5 kursi. Tapi kan ketika kursinya sama, untuk menentukan wakil kan dicarikan untuk perolehan suara partai terbanyak. Akhirnya Demokrat yang menang, yang Gerindra harus mengalah karena suaranya lebih banyak Demokrat saat itu setelah dihitung partai, kursinya sama. Nah, di bawah pimpinan itu karena di DPRD ada namanya AKD. Apa itu? Alat kelengkapan dewan. Alat kelengkapan dewan itu satu, ada badan anggaran. Nah, badan anggaran ini jumlahnya ada 18. Dari 18 ex officio pimpinan DPRD, saya sebagai ketua ditambah dengan 14 anggota. Kemudian yang kedua ada badan anggaran ini tugasnya apa? Membahas anggaran tentang pengajuan APBD, PAPBD, dan macam-macam KUA, PPAS, dan macam-macam itu yang berkaitan dengan anggaran, ini tugas badan anggaran. Yang kedua ada Banmus, Badan Musyawarah. Badan Musyawarah sama, anggotanya juga 18, ex officio 4 pimpinan dan 14 dari anggota. Nah, tugasnya apa? Menyusun jadwal kegiatan DPRD. Jadi kalau ada kegiatan DPRD bulan Juni, saat ini berarti penyusunan Banmus sudah bulan Mei yang kemarin. Nah, bulan Juni ini menyusun adalah untuk kegiatan di bulan Juni. Yang ketiga adalah Bapemberda. Anggotanya 12, tapi kami di pimpinan tidak ikut di sana. Jadi ada ketua, ada wakil ketua, ada anggota. Ini dibagi dari masing-masing fraksi. Tugasnya apa? Adalah menyusun dan merencanakan peraturan daerah. Ketika ada raperda yang diusulkan oleh eksekutif, kita serahkan Bapemberda. Ketika DPRD ingin membuat raperda inisiatif DPRD, maka kita rapat bersama dengan Bapemberda. Tapi alhamdulillah selama kepemimpinan saya ini, DPRD Tuban mampu mengusulkan raperda inisiatif DPRD mulai tahun 2014 setiap tahun 8. Yang kedua, perubahan perda tentang perangkat desa. Perangkat desa. Nanti perangkat desa. Saya berharap bupati ke depan juga ketika menyusun perangkat desa, kita berharap seperti yang kita lakukan saat ini. Ini kan clean, tidak ada persoalan. Dari semua penyiapan kita sepakati antara bupati, wakil bupati dengan kami ketua dewan untuk pelaksanaan pemilihan perangkat desa, kita tidak menerima titipan apapun dan dari siapapun. Clean, soal kita serahkan dan kita kawal sampai pada proses tesnya saja langsung. Yang keempat adalah ada BK, Badan Kehormatan Alat Kelengkapan. Badan Kehormatan anggotanya hanya 5 dari masing-masing partai, kemudian kita ambil fraksi terbesar. Nah, Badan Kehormatan ini tugasnya adalah termasuk mengawasi teman-teman manakala teman-teman ini melakukan kesalahan, melanggar kode etik tata tertib anggota dewan. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau ada laporan barangkali dari masyarakat kalau anggota dewan kami melakukan pelanggaran di lapangan, bisa saja ini tugas BK. Tapi selama ini BK belum pernah melakukan koreksi seperti itu karena memang satu belum ada laporan. Komisi ini ada 4 komisi. Komisi yang pertama adalah komisi 1 yang membidangi pembangunan dan SDM. Pembangunan dan SDM. Komisi 1. Jadi kalau urusan fisik jalan, urusan gedung, urusan SDM pegawai macam-macam ini tanggung jawab di komisi 1. Ketuanya Mas Fahmi Fikroni. Nah, ini yang kita beri tugas di sana untuk mengawal di komisi 1, anggotanya 12. Nah, ini 12 di situ. Nah, kemudian yang kedua adalah komisi 2. Komisi 2 ini anggotanya 11. Ini membidangi hukum dan pemerintahan.
Hukum dan Jadi negara, kalau ya. urusan tanah, urusan hukum, urusan pemerintahan, ada laporan masyarakat, ya kami diskusikan untuk ditindaklanjuti oleh Komisi 2. Karena yang banyak laporan di kami adalah masalah kasus tanah, Oh, masalah iya, iya. pendampingan hukum yang terjadi masyarakat tidak mampu dan macam-macam itu Iya. yang terjadi. Ini Komisi 2. Nah, ketuanya Mas Hadi dari PAN. Dari PAN. Kemudian yang ketiga adalah Komisi 3 yang membidangi ekonomi, keuangan, dan UMKM. Ini anggotanya juga 11. Nah, ketuanya Pak Hartomo dari Partai Golkar. Iya. Nah, yang terakhir Komisi 4 yang membidangi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Ini ketuanya Putri Astuti dari Partai Gerindra. Gerindra. Oh, Nah, oke. ini kami berusaha untuk demi keadilan bersama, Mas Novi. Justru kami sebagai partai pemenang dan partai penguasa, kami tidak mengambil semuanya. Dan pembagian tugas jabatan di masing-masing komisi dan badan anggaran kita bagi rata secara proporsional. Oh, luar biasa. Jadi ini biar apa? Dasar saya adalah untuk kebersamaan dalam membangun beban ke depan, bukan kekuasaan yang kita ambil, tapi kebersamaan dalam membangun beban. Pariwisata ini di tahun ini sudah akan mulai kelihatan, tapi ini pun juga menjadi protes ya. Misalkan ya, ini ketidakadilan kita yang terjadi di Tuban. Ya. Pariwisata boleh dibuka, tapi kenyataannya di lain ada di masa pandemi tidak boleh dilaksanakan. Misalkan ya, saya yang miris dan prihatin dan juga ikut nangis itu adalah kelompok teman-teman di bidang seni. Ya. Nah, di bidang seni, bidang seni. Nggak Jadi bisa mulai teko penyanyi, Betul. Musik, sampai dengan musik, seniman, sampai dengan sound karaoke, sound system, sampai dengan macam-macam itu, terop, kursi, ini mati kutu ketika ada masa pandemi. Karena apa? Kita tidak boleh melakukan kegiatan event seperti gawe, wong duwe gawe, tidak boleh. Kemudian agenda yang melebihi batas 50 orang tidak boleh. Kita nanggap elektron juga tidak boleh, masih dibatasi macam-macam. Ini yang saya kadang-kadang nangis. Karena apa? Saya berupaya melakukan koordinasi dengan Forkopimda agar menjadi keadilan sementara pariwisata kita buka, tapi untuk kelompok seni ini yang belum kita beri kebebasan untuk berjalan, ini kan sama-sama butuh makan. Betul. Butuh perut yang harus dihidupi. Betul. Nah, ini yang menjadi perjuangan kami, walaupun kami sering diejek. Ini pekerjaan dewan apa sebetulnya? Kami sampai sekarang belum bisa berbuat. Tapi sebetulnya akhir-akhir kemarin kita sudah sepakati, bolehlah melakukan dengan catatan terbatas. Konco-konco harus mengikuti prokes kesehatan COVID-19. Setelah kita buka, pertama ada kejadian di Semanding. Lalu. Semanding. Kita buka, ada kejadian Semanding viral. Soko juga. Nah, ini yang jadi problem akhirnya. Nah, kita berharap Tuban ini di masa pandemi COVID ini kan, satu, ekonomi tetap harus kita galak, UMKM harus kita galakkan, termasuk di Tuban disinggung Mas Pipin tadi adalah kota industri. Nah, bagaimana orang industri ini bisa melakukan kegiatan yang membantu masyarakat termasuk untuk mengentas kemiskinan. Nah, bagaimana CSR-nya ini? Makanya kita bicarakan sekarang perda. Sekarang saat ini kita sedang membahas perda tentang CSP, CSR. Tentang CSR. Nah, ketika perda ini nanti kita putuskan, kita berharap semua perusahaan kita berharap mematuhilah perda yang sudah kita buat dalam rangka untuk industri yang ada di Tuban adalah ya beroperasi di lapangan, sebagian keuntungan harus disisihkan sesuai dengan undang-undang, dan dari undang-undang itu diberikan pada warga masyarakat yang berhak untuk menerima, termasuk pembinaan UMKM yang ada di wilayah kita. Kalau itu dilakukan, saya yakin dengan kesadaran perusahaan, kemudian tapi ini pun harus didorong oleh pemerintahan yang clean. Ada pemerintahan apa? OPD yang membidangi termasuk juga harus mendorong terus melalui kebersamaan dengan legislatif di dewan kita masing-masing. Kalau itu bisa dilakukan, saya yakin itu bisa ada pencerahan, Mas Novi.